Welcome to TAC Service. Shalom teman-teman semua. Pada hari ini sebelum kita mulai beribadah, aku ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk teman-teman yang belum join Cool dan rindu untuk punya komunitas, kalian bisa kontak yang ada di layar ini. Untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia dan perpuluhan, kalian bisa transfer ke rekening ada di sini. Jangan lupa untuk follow Instagram TAC di @gamecc.tac. Selamat beribadah teman-teman semua. God bless you. Ayo teman-teman, kita mulai satukan hati kita hari ini. Ayo teman-teman mulai masuk dalam penyembahan kalian pagi hari ini. Ayo teman-teman, Tuhan kayak gak mau menyia-nyiakan setiap waktu yang ada ya Bapak. Bangkit berdiri.
Yes Tuhan. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Yes Tuhan, Kau layak. Ku nyanyi Hosana. Yes Tuhan. bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami bawa hati kami yang paling hancur ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, cuman Kau ya Tuhan yang bisa memperbaiki setiap hati kami yang hancur ya Bapa. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau menanggalkan setiap masalah kami Tuhan. Kamu mau menanggalkan setiap kekhawatiran kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami cuma mau fokus memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Teman-teman yang siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, teman-teman boleh kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita sekali lagi. Ayo teman-teman semangat buat Tuhan kita. Firman terang hijau, Yes. perisai manis setiap waktu. Katakan lindungiku. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu. Karena siapa? Setia Sama-sama loncat buat Tuhan kita yuk. Katakan. di dalam nama Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Aku percaya teman-teman, orang-orang yang punya pengharapan bisa bernyanyi lebih lagi buat Tuhan kita. Katakan kebenaran. Kebenaran yang bebas, lindungiku. Di segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersama
Tuhan Kau satu-satunya sumber pengharapan setiap kami. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Sorakan haleluya. Lebih sungguh lagi ya teman-teman buat Tuhan hari ini. Biar kita naikkan penyembahan kita, pujian kita yang terbaik di hadapannya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kita
tak dapat Mari kita naikkan hati menyanyi dengan sungguh. Yes Tuhan Yesus. Kalau kami gak tahu Tuhan mau buat apa di dalam kehidupan kami, kalau kami gak tahu Tuhan rencana Tuhan, tapi kami akan percayakan semuanya sama Tuhan. Kita ulang lagu ini dah ya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari teman-teman, aku undang kalian bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kulihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat
Biar kita tetap selalu berharap sama Tuhan teman-teman. Biar jadi satu-satunya pengharapan di hidup kita itu cuma Tuhan Yesus. Biar buat apapun yang kamu alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan gak akan pernah ninggalin setiap kita. Bahwa kita punya harapan karena kita punya Yesus di hidup kita. Mari lebih lagi teman-teman bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan mazmurmu, naikkan penyembahanmu yang terbaik, yang terindah, yang manis buat Tuhan dengar. Biar Roh Kudus Kau yang lawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Kau penuhi kami Tuhan Yesus dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Setiap hati yang rindu Tuhan Engkau yang puaskan Tuhan Yesus. Setiap hati yang lapar Tuhan Yesus Engkau yang puaskan Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan teman-teman. Bawa penyembahanmu di tempat ini saat ini. Karena Dialah yang layak buat setiap kita sembah. Karena hanya Tuhan yang layak kita tinggikan. Yesus, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Kaulah selamat bagus, Kaulah selamat Tuhan, Kau menerangkan Mari kita nikmati Tuhan sebentar. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku. Kami menyembahmu ya Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya ya Bapa. Syukur pada, katakan selamanya. Sekali lagi katakan, yes. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur padamu.
Kami bersyukur karena kami punya Allah yang baik dalam hidup kami. Walaupun di masa-masa yang mungkin buruk Tuhan, kami adalah generasi yang menyaksikan suatu perubahan daripada pola hidup. Kami adalah generasi yang menyaksikan suatu perubahan dari mana cara hidup kami berubah, tingkah laku kami berubah, kebiasaan kami berubah. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang tetap baik untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, selalu ada rencana Tuhan yang terbaik, Bapak. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami, biarlah bahasa yang paling sederhana keluar dari mulut hamba-Mu. Sehingga setiap kami pulang, kami beroleh sesuatu yang baru. Paradigma kami diubahkan, pemikiran kami diubahkan, kecintaan kami kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan Amin. amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Tepuk tangannya kurang meriah. Oke teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar sesuatu. Tema hari ini adalah firman vs dunia. Tetapi saya ingin bawakan dalam sisi yang berbeda teman-teman. Oke teman-teman, kalau mendengar kata ini, kira-kira menurut teman-teman itu apa? Coba pikirkan satu kata. Pikirkan satu kata. Oke, sebenarnya yang teman-teman suarakan dari pikiran tadi yang paling keras, worship, ada benernya. Tetapi ternyata bukan hanya itu. Nanti kita akan belajar satu demi satu. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yuk. Oke, kita akan kupas satu demi satu. Oke, teman-teman, ayat ini adanya di Yohanes 4, ayat yang ke-23 dan 24. Tetapi kalau saya boleh lebih telaah buat teman-teman, di Yohanes 4, Tuhan Yesus sedang berbicara dengan perempuan di Samaria. Ya, perempuan di Samaria, dan itu lagi bicara tentang air hidup. Bagaimana caranya kita memperoleh air hidup? Air hidup adalah air yang bisa memenuhi sampai kedalaman jiwa kita, roh kita. Sehingga kita tidak lagi merasa dahaga, merasa haus, merasa kesepian, merasa lonely, self pity, merasa mengasihani diri sendiri, dan perasaan-perasaan lainnya. Kita nggak perlu merasakan seperti itu. Ada aliran air hidup yang keluar dari dalam kita. Dan di ujung dari pembicaraan ini, Tuhan bilang begini, akan tiba tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, arti kata lain atau arti dari ayat ini teman-teman, yang lain selain daripada menyanyi, saya akan bahas satu demi satu, kata demi kata. Yang pertama adalah kata menyembah. Bilang sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Sekali lagi kurang keras, 1, 2, 3. Menyembah. Oke, menyembah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada dua arti. Yang pertama adalah proses atau cara atau perbuatan menyembah. Itu yang pertama. Jadi pada waktu proses atau cara perbuatan menyembah itu seperti yang kita lakukan tadi. Ada teman WL yang pimpin di sini, ada singer, ada para pemusik. Lalu kita bernyanyi, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Kita nyembah, kita berdoa di dalam roh. Itu adalah proses atau cara atau perbuatan menyembah. Tetapi ternyata penyembahan bukan hanya itu. Yang kedua artinya adalah pemujaan. Nah, ini sedikit penjelasan tentang yang pertama. Kita bernyanyi dan lain sebagainya, ini penjelasan yang pertama. Tetapi arti kata menyembah atau penyembah yang kedua adalah pemujaan. Memuja, pemujaan. Kalau kita, berapa banyak teman-teman di sini yang suka sama
apa ya, idol atau seseorang gitu. Ada yang pernah merasa suka gitu? Kemarin pada waktu film Startup naik tuh ya, film Startup naik di masa-masa pandemi itu kan ada 2 tim tuh. Satu Han Ji Pyong, satu lagi Nam Dosan gitu. Tapi pada waktu kemarin begitu Startup naik, semua langsung berlomba-lomba gitu ya. Langsung wah Han Ji Pyong, saya lupa nama aslinya siapa, istri saya tuh yang hafal tuh ya. Wah Han Ji Pyong kayaknya gimana gitu, apalagi begitu dia senyum gitu. Ininya loh, apanya sih? Lesung pipitnya itu loh. Wah kayaknya gimana gitu. Tapi saya bukan suka orangnya, wajahnya, tapi saya suka karakter yang dia mainkan di sana. Nah, begitu juga pada waktu kita menyukai seseorang atau idol atau orang yang kita sukai. Nah, saya mau kasih lihat sebuah video, silakan. Ini adalah artis zaman dulu namanya Michael Jackson. Itu zaman saya ya. Saudara gak usah mikirin umur saya berapa, lalu ini di zaman berapa, gak usah. Jauhkan itu ya, jauhkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi gini, yang saya mau sampaikan adalah pada waktu kita memuja seseorang bisa sampai seperti ini loh. Oke, jadi saya mau kasih beberapa fakta ya. Apa sih sebenarnya kata pemujaan itu sama dengan apa? Nah, pemujaan. Michael Jackson, saya kasih sebuah fakta. Hanya beberapa hari setelah kematian Michael Jackson pada Juni 2009, setidaknya 12 orang dikabarkan sudah menghabisi nyawanya sendiri. Salah seorang fans dari Michael namanya adalah Pavel Talalayev juga mencoba bunuh diri tetapi gagal. Dalam pernyataannya Talalayev malah menyalahkan dokter karena membuat gagal pergi menyusul Michael. Aku tidak tahu mengapa dokter-dokter menyelamatkan aku. Aku ingin bersama Michael dan lagi pula aku akan tetap membunuh diriku sendiri, kata si Pavel. Dikutip dari Mirror. Pemujaan itu bicara juga tentang seseorang yang istilahnya sangat-sangat dia puja sampai dia memberikan segalanya. Saya punya teman ya, Dulu ada band Korea yang cukup terkenal datang ke Indonesia. Saya lupa namanya tapi saya ingat momennya. Dia ini sudah punya anak, Bapak Ibu Saudara. Dia ini juga sudah punya suami. Tapi karena dia ngefans sama ini band Korea, begitu dia datang, tahu gak? Dia tuh nginep loh 1 hari di bandara hanya untuk menyambut idolanya itu loh. Dalam tanda kutip dia nggak mikirin lagi tentang anaknya, dia titipkan ke suaminya, dia minta izin, please ya suamiku, kamu ganteng, kamu luar biasa. Pokoknya akhirnya dikasih izin. Dia nggak mikirin lagi, dia seakan-akan datang dan akhirnya dia memberikan hidupnya walaupun bisa ketemu idolanya cuma sesaat. Idolanya kan lewat cuma begini-gini doang ya, udah gitu, hilang. Iya kan? Tapi dia berikan hidupnya. Contoh yang kedua, teman-teman. Tahu ini siapa?
Tahu gak? Gak tahu juga. Wah, luar biasa. Berarti saya sudah cukup tua mengambil contoh-contohnya. Ini Linkin Park. Tahu ya? Chester United. Bukan. Linkin Park. Dia juga meninggal. Bunuh diri. Semua udah tahu beritanya ya. Saya kasih tahu faktanya. Hingga akhir Juli 2017 tercatat ada 3 orang bunuh diri karena mendengar kabar bahwa kematian Chester. Yang pertama adalah seorang ibu. 2 anak, dalam pesan kematiannya ibu tersebut mengaku tertekan selama beberapa hari dan kematian Chester menjadi trigger baginya untuk mengakhiri hidupnya. Yang kedua dan ketiga adalah seorang wanita bernama Melissa dan remaja 15 tahun dari Argentina. Sekitar 5 hari sebelum bunuh diri, Melissa sempat menulis pesan ke web Linkin Park mengungkapkan jika dia punya pemikiran untuk mengakhiri hidup. Tapi lagu-lagunya dan rencana menonton konser dari Linkin Park membuatnya bertahan. Namun begitu Chester ditemukan meninggal, Melissa kehilangan alasan untuk mempertahankan hidupnya. Sementara remaja 15 tahun ditemukan gantung diri oleh ibunya di rumah. Dalam penyelidikan ditemukan lagu-lagu Linkin Park dalam ponselnya. Jadi dengan kata lain, kalau kita benar-benar memuja seseorang, saya mau kasih sebuah penjabaran, penyembahan atau menyembah itu sama juga dengan pemujaan. Pemujaan bicara juga tentang memberikan hidup. Sama-sama bilang sama saya, 1, 2, 3. Memberikan hidup. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Memberikan hidup. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku mempersihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi penyembahan dengan kata lain pemujaan, kalau kita mau menyembah Allah, itu sama juga dengan artinya kita memberikan hidup kita. Amin. Tetapi di dalam ayat ini belum selesai, ada 2 kalimat lagi, ada 2 kata lagi, yaitu kata roh dan kata kebenaran. Memberikan hidup buat siapa? Buat apa? Memberikan hidup kepada Tuhan. Ya, saya sudah, tapi bagaimana prakteknya? Gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas dengan cepat. Yang kedua adalah roh. Tadi kan adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Roh, sama-sama bilang sama saya, roh. Oke. Ada sebuah sifat yang menarik dari roh. Kita akan belajar di Matius 12 ayat 43 sampai 44. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, dan teratur. Di sini saya mau menggarisbawahi kata mengembara. Sifat roh yang menarik adalah dia dapat pergi kemana saja tanpa diikat oleh ruang, tanpa diikat oleh waktu. Nangkep teman-teman sekalian? Itu adalah sifat roh yang menarik. Pernah lihat film-film kan? Film-film begitu kayak tiba-tiba orangnya meninggal, tiba-tiba rohnya bisa keluar gitu. Udah gitu dia mengembara ke kiri, ke kanan gitu. Kadang-kadang kembali ke masa lalunya dan lain sebagainya. Sifat roh yang menarik ternyata ditulis juga di dalam Alkitab. Dia bisa pergi kemana saja, mengembara. Walaupun ini dibicarakan di sini adalah roh jahat ya. Tetapi sama teman-teman, sama-sama roh. Saya enggak bicarakan roh jahatnya, tetapi sifat roh yang menarik. Pada waktu roh kita keluar dari tubuh kita tuh dapat mengembara. Tidak terikat oleh ruang dan waktu. Anytime, anywhere. Katakan amin. Katakan amin. Mengerti sampai sini? Oke, saya dengan cepat saya akan membahas yang ketiga. Kebenaran, truth. Tadi kan ada menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran. Apakah kebenaran yang dimaksud firman Tuhan? Di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan begini, Yesus menyebut dirinya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi pertanyaan gini, Kak, Yesus kan sudah tidak hidup. Dia ini sudah tidak bisa kita teladani. Dia ini tidak ada di depan mata kita. Beda dengan kokris ada di depan mata kita bisa teladani.
Bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia tidur, bagaimana cara dia mengambil gayung pada waktu dia mandi. Kita bisa teladani kalau perlu ya. Tetapi kan dia ada, tetapi Yesus tuh nggak ada. Kita nggak bisa Yesus secara lihat plek-plek. Kita teladani apanya? Puji Tuhannya, Tuhan tidak berhenti hanya sampai di sini. Pada waktu dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, dia juga menunjuk dirinya kepada satu hal yang lain. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa siapa di sini? Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, kebenaran adalah Yesus. Dan Yesus menunjuk dirinya sebagai firman. Jadi dengan kata lain, kebenaran sama dengan firman Tuhan. Baca yang bawah, 1, 2, 3. Kebenaran sama dengan firman Tuhan. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Kebenaran sama dengan firman Tuhan. Jadi arti kata menyembah di dalam roh dan kebenaran bukan hanya sekedar nyanyi, dengan apa kan ku balas, bukan, terlalu sempit. Ada sebuah arti yang Tuhan ingin sampaikan, kalau kita ingin memperoleh air hidup, kita nggak mau hidup galau terus, jomblo galau, gak punya uang galau, gaji kurang galau, gak ada air dalam hidup kita, Tuhan gak mau begitu. Tetapi ada satu syarat yang harus kita lakukan, ya apa arti menyembah dalam roh dan kebenaran? Dengan kata lain dalam bahasa sehari-hari katakan begini, memberikan hidup untuk berjalan dalam firman Tuhan kapanpun dan dimanapun. Memberikan hidup berjalan sama firman Tuhan kapanpun dan dimanapun. Saya kasih sebuah contoh ya. Ada sebuah firman Tuhan yang berkata begini, ini saya mau kasih teman-teman tuh sebuah contoh agar teman-teman tuh bisa ngebayangin hidup dalam firman Tuhan tuh susah apa enggak. Dan sepadan enggak. Tuhan itu Tuhan yang baik loh. Dia itu cinta sama kita, dia itu sayang sama kita. Pada waktu kita nuruti firman-Nya, Tuhan selalu kasih buah sama kita. Waktu kita nurutin segala sesuatu apa yang dia ucapkan, itu selalu ada buah. Selalu ada sesuatu yang bisa kita nikmati. Jadi bukan hanya sekedar cinta kosong, saya cinta Tuhan dan saya tidak mendapatkan apa-apa. No. Tapi kalau motivasi kita cuman itu, firman Tuhan bilang begini. Kalau kamu cari motivasi cari Tuhan hanya terima berkat, jujur kamu akan dapat berkat. Tetapi hanya sebatas itu yang kamu terima. Tapi kalau kamu cari Tuhan, karena kamu cinta Tuhan, maka kamu akan dapat segala yang Tuhan punya. Nangkep? Contohnya begini, kalau kita mencintai seseorang pria atau pria mencintai seseorang wanita, hanya karena ingin mendapatkan rumahnya atau kekayaannya saja. Dan si wanita atau si pria itu tahu. Karena kecintaan pasanganmu, dia akan berikan rumahnya. Tetapi hanya sebatas itu. Tapi kalau kamu mencintai misalkan seseorang dengan segenap hati, maka kamu akan dapat semua, bukan hanya rumah. Tapi semua yang dia punya, kamu punya. Itu yang mau Tuhan sampaikan. Begitu juga pada waktu kita memberikan hidup, berjalan dalam firman Tuhan kapanpun dan dimanapun. Setiap kali kita melakukan firman Tuhan sesuatu, ada yang Tuhan ingin beri sama kita. Nih tadi, memberikan hidup, berjalan dalam firman, ada air hidup yang bisa keluar. Teman-teman mungkin ngebayangin ya, saya gak butuh air hidup. Damai sejahtera itu penting loh. Yang setuju katakan amin. Dicintai orang penting gak? Penting loh. Merasa dicintai orang penting. Makanya tuh dunia bertanya-tanya, ada apa dengan cinta? Karena dicintai itu penting. Sama, ada air hidup. Ada sesuatu di dalam hatimu atau rohmu yang bisa membuat engkau merasa penuh selalu. Saya berikan contoh. Ada firman Tuhan kayak begini nih.
Mazmur 37 ayat 4. Dikatakan begini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Menurut teman-teman sekalian, mengikuti ayat ini susah apa gampang? Baca dulu, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kalau menurut dunia akan bilang begini, kita dapat dulu apa yang kita inginkan lalu kita bahagia. Tapi kalau firman Tuhan enggak begitu. Firman Tuhan begini loh, bahagia dulu, maka kamu akan mendapatkan apa yang diinginkan hatimu. Terbalik loh guys, 180 derajat terbalik. Jadi kalau kita enggak bahagia, kita enggak mulai paksa hati kita bahagia, kita enggak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Waktu SMP, saya ini minta motor sama orang tua saya. Ya, wah motor gitu ya, SMP kelas 3 lah ya. Kelas 2 lah, saya udah mulai minta tuh dari sekitar kelas 2 gitu. Karena saya melihat koko saya, waktu dia naik SMA, dia itu dibelikan motor. Wah itu motor terbaik pada zaman itu, Yamaha RXZ. Tiba-tiba saja begitu saya pulang sekolah ada Yamaha RXZ di ruang tamu saya. Wah berkilau penuh dengan kemuliaan Tuhan gitu ya. Saya pegang-pegang, wah luar biasa ini RXZ gitu ya. Tapi saya belum bisa naik itu motor, saya masih SD waktu itu. Tapi saya lihat berkilau gitu. Dan saya mengharapkan hal yang sama kepada orang tua saya. Saya berharap hal yang sama nih sama orang tua saya, diberikan motor. Jadi waktu SMP 2 saya nggak muluk-muluk deh, RXZ tuh seperti motor balap tercanggih, motor sport tercanggih zaman sekarang ya apa ya. MT25 kali ya yang dipakai Jokowi terakhir tuh apa tuh? Pokoknya gitu-gitulah, bagus lah. Saya nggak muluk-muluk, saya cuman minta motor 2 tak. Zaman dulu tuh paling keren ada yang namanya Alfa sama Cem. Pernah dengar gak? Kalau nggak pernah dengar, mohon maaf sekali lagi. Kita dalam generasi yang berbeda. Tapi intinya adalah begini, motornya keren gitu. Saya minta itu sama orang tua saya. Minta setahun gak dikasih. Akhirnya saya mulai tahu diri. Kenapa? Karena keuangan dari orang tua saya itu gak memungkinkan. Sampai satu kali kita harus jual rumah dan kita harus pergi, pindah. Rumah saya tadinya di Jembatan 5, teman-teman. Dari Jembatan 5 ke SMA Negeri 2, lewat jalan belakang, jalan tikus. Itu mungkin cuma sekitar 5 menit. Kalau dikejar anjing 2 menit. Kalau dikejar anjingnya, wuh, cepet gitu ya. Tapi kalau jalan kaki 5-7 menit lah. Kita mesti pergi pindah ke daerah Poris. Zaman dulu Poris itu tidak seperti sekarang, kendaraan banyak. Tapi saya cuma bisa naik 1 angkot. Jaraknya itu sekitar 1,5 jam, 1 jam 30 menit. Dengan kemacetannya dan lain-lain. Dan saya mulai pikir gini, enak aja nih. Yang masih sekolah di rumah itu cuma saya. Karena saya anak paling kecil. Cici saya yang kedua itu udah gak sekolah. Jadi ya udah enak aja gitu. Mereka udah kerja, mereka bisa menyesuaikan diri. Saya yang masih sekolah. Jam 7 saya mesti sampai SMA Negeri 2. Berarti jam 5:30 saya harus sudah jalan. Berarti jam 5 saya harus sudah bangun. Berarti jam 4.30 saya udah harus masak air panas buat saya mandi sendiri gitu. Jadi waduh, Poris. Tiba-tiba saja besokannya papa dan mama saya panggil saya. Kita kan akan pergi ke rumah jauh nih ya. Nanti papa mama akan belikan sesuatu buat kamu. Wah, langsung seneng dong. Apa pikirannya? Motor. Jam 9 pagi besokannya mama bilang siap-siap ya jam 9 pagi. Setelah jam 9 setelah itu langsung saya sekolah siang berangkat waktu itu masih SMP ya karena mau naik SMA 1. Sudah hampir lulusan gitu ya. Sudah santai tinggal kelas meeting dan lain sebagainya. Ya udah. Jam 9 ya, jam 9 janjian, jam 7 saya sudah rapi. Saya mikir, wah ini luar biasa nih dapet nih motor nih. Ah keren deh, ganteng deh, banyak yang naksir pokoknya dah.
Kita jalan ke daerah Roxy. Tahu teman-teman, apa yang papa mama saya belikan? Sepeda. Dibawa ke toko sepeda, dibeliin sepeda. Bagus sih sepedanya. Kalau sekarang tuh dibilangnya apa? Sepeda-sepeda, kan sekarang ada yang selis, sepeda lipat. Satu lagi yang dipakai Luna Maya tuh apa? Road bike, sepeda-sepeda road bike gitu. Dikasih sepeda, ada giginya, wah keren. Tapi apa yang ada dalam hati saya? Saya mikir gini, saya disuruh naik sepeda nih dari Poris sampai SMA Negeri 2. Wah kecewa berat loh, kecewa. Saya nggak ada senyum-senyumnya waktu itu. Nggak ada ketawa-ketawanya. Ditanya bagus gak sepedanya? Nah, pahit gitu ya. Naik sepeda. Walaupun sepeda yang diberikan adalah sepeda yang terbaik. Saya nggak mikir tentang keuangan mama dan papa saya. Saya nggak mikir alasan mereka jual rumah. Tapi saya kecewa. Itu yang firman Tuhan bilang begini. Bisa gak kita bergembira dulu? Atau gak usah jauh-jauh deh. Kalau kita gak mendapatkan apa yang kita inginkan, bisa gak kita tetap bergembira? Makin dewasa saya mulai mengerti firman ini. Sampai akhirnya anak saya sakit, Brevi. Dia sakit, singkat cerita dia divonis mati pelan-pelan guys. Pelan-pelan. Muntah tiap hari bisa 30 kali. Beberapa dari teman-teman sudah sering dengar cerita ini. Tapi apa yang saya mau kasih tahu? Begitu dia sakit, saya mulai merasa putus asa. Dan pada waktu di titik keputusasaan saya, Tuhan ingatkan saya untuk bersyukur. Dan Tuhan ingatkan saya untuk begini, bergembiralah. Karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Setiap kali Brevi sakit, walaupun dalam kondisi yang belum sembuh, pulang dari dia muntah tuh, tiap kali dia muntah kita harus ke opnam. Dia muntah ke opnam. Muntahnya bukan muntah biasa. Muntah tuh sehari tuh bisa 30 kali dan kalau sampai parah gitu ya, itu bisa membuat berat badannya turun sekitar 4 kilo tuh dalam satu hari. 4 kilo dalam satu hari. Cewek-cewek langsung wah puji Tuhan gitu ya. Kalau ya itu cewek ya. Tapi ini anak saya beratnya 13 turun 4 kilo jadi tinggal 9. Si Brevi. Setiap kali dia muntah, akhirnya kita mulai mempelajari nih. Begitu dia muntah pertama, langsung ke rumah sakit. Opnam. Gak lama kok, jaraknya 1-2 hari kita keluar. Tapi Tuhan minta kita bergembira. Setiap kali kita pulang dari rumah sakit, tujuan pertama kita bukan rumah, tapi mall. Main dulu time zone, main game, wah ketok-ketokan itu, wah main time zone ngapain lah, itu loh. Kadang-kadang tujuan kita bukan rumah, tujuan kita ke Dufan. Kita ambil tuh tiket yang gratis setahun, ada kan ya? Beli sekali bisa setahun. Dufan, bergembira. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya mau kasih tahu dengan singkat, hari ini Brevi sudah sembuh total. Saudara sudah lihat sendiri, dia udah main drum, dia udah umur 15 tahun, dia udah ngikutin kompetisi beberapa turnamen game online gitu ya, sudah sembuh total, sudah tidak lagi ada sakit penyakitnya. Itu karena Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati saya. Karena dimulai dengan bergembira terlebih dahulu. Itu baru satu firman Tuhan. Jadi mengikuti firman Tuhan berat. Tapi kalau kita ikuti, hidup saudara akan berbahagia untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dan urapi kami. Untuk kami senantiasa berjalan dalam firman-Mu kapanpun dan dimanapun. Apapun yang menjadi halangan kami. Tuhan, jika kami gagal, ingatkan kami. Tuhan, jika kami lalai, tegur kami. Sehingga kami terus berjalan semakin hari semakin baik.
Kami berjalan mengikuti firman-Mu semakin hari semakin baik. Karena kami tahu Tuhan sayang sama kami. Kami diminta untuk mengikuti firman Tuhan karena bukan keegoisan Allah. Bukan karena sekedar kemauannya Allah. Tetapi di balik firman Tuhan itu selalu ada janji yang akhirnya membuat keuntungan bagi diri kami. Ingatkan kami ya Tuhan. Ingatkan kami ya Bapa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus teman-teman. Mari persiapkan hati kita. Kalau sudah, mari kita angkat roti kita sama-sama di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Buat kami bersatu dengan firman-Mu. Buat kami bersatu dengan diri-Mu. Bapa kami yang baik. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Teman-temanku yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lalu setelahnya ia mengambil cawan, ia mengucap syukur atasnya. Dan dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-temanku yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu dan bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ajar kami tidak mendukakan-Mu. Ajar kami mencintaimu hari demi waktu demi waktu ya Bapa. Ajar kami berjalan dalam kehendak-Mu. Dalam masa pandemi ini biarkan kami dapat menikmati-Mu Tuhan. Kapanpun dan dimanapun mengalami-Mu. Kapanpun dan dimanapun ya Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dari kami Tuhan. Mari biarkan kami mengalami-Mu.
buat teman-teman yang udah nonton video ini ya, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terus cek juga di video kita yang lain, itu ada konten-konten yang lainnya yang semoga mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dadah!